sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita tahu semua bahwa komunikasi adalah fungsi utama. Nah, kami meyakini bahwa yang namanya komunikasi kreatif itu tidak hanya untuk jualan, Pak. Jadi tidak hanya buat beriklan. Bahwa kami melihat penting juga bahwa komunikasi di pemerintahan atau di komunikasi pembangunan pun itu bisa disampaikan dengan cara kreatif sehingga banyak orang yang di luar pemerintahan tertarik terhadap suatu isu. Saya akan sampaikan dua pendekatan utama yang sering kita pakai, Pak. Pertama adalah pendekatan visual thinking. Ya ini Pak, visual thinking. Jadi kenapa visual thinking ini cukup efektif? Karena pada dasarnya kita menurut teori menyatakan bahwa otak manusia itu pada dasarnya memang image processor ketimbang word processor. Jadi kalau kita cuma menyampaikannya dengan kata-kata, itu kadang-kadang audiens itu sulit membayangkan. Kita bayangkan kalau saya bilang gajah, itu pasti langsung ke gambar gajah, Pak, ketimbang hurufnya. Jadi kalau saya bilang gajah walking pakai kaos kaki, itu langsung kebayang di kepala kita. Jadi makanya sebenarnya komunikasi yang kompatibel dengan manusia adalah komunikasi yang menggunakan visual. Pendekatan utama kedua kami adalah kami menyebutnya dengan asset based thinking. Ini ketimbang, jadi ini lawan dari pendekatan problem solving. Jadi ketimbang kita ngomongin masalahnya apa, kami lebih cenderung ngomong apa yang sudah baik, apa yang sudah baik yang terjadi di kota ini. Bukan artinya kemudian kami melupakan masalah, tapi kami meyakini ketika orang semangat dan ingat akan apa yang sudah baik, itu akan menjadi semangat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan yang paling penting adalah pendekatan ini harapannya bisa membangkitkan passion dan semangat. Karena kalau terus-terusan berkeluh kesah, Pak, agak capek juga hidup kita ini. Jadi kalau kita ngomong apa yang baik, apa yang sudah baik, dan mensyukuri apa yang sudah ada itu insya Allah akan lebih baik. Nah, ini adalah pendekatan kami. Lalu outputnya kami punya tiga, Pak, tiga output: video graphic recording, video pembelajaran pembangunan, dan forum diskusi kisah dan informasi Jakarta, forum DKI Jakarta. Jadi ini adalah campaign. Jadi seperti yang tadi sempat kita udah discuss di awal, kadang-kadang kita cuma buat satu produknya, kemudian setelah jadi videonya lalu apa gitu. Sangat tidak efektif kalau kemudian tidak kita pikirkan rancangannya sehingga video yang sudah kita buat itu bisa terdesiminasi atau tersebar lebih luas lagi. Jadi kadang-kadang sering, Pak, kami buat di beberapa pemerintah udah dibuat nggak tersebar, padahal sebenarnya isunya menarik gitu. Jadi itu yang kami yang kami usulkan bahwa tidak bisa dia berdiri sendiri, tapi harus menjadi satu kesatuan. Saya jelaskan satu-satu, Pak, tentang apa itu video graphic recording. Pada dasarnya video graphic recording merupakan alat bantu visual yang bisa membuat isu kompleks menjadi lebih mudah dan menarik untuk disampaikan. Bagaimana isu tentang sosialisasi kesehatan, penyampaian tentang RPJMD, penyampaian tentang laporan keuangan, kemudian bisa disampaikan dengan cara menarik. Karena sering, Pak, kami menghadiri di acara-acara pemerintahan, yang ingin disampaikan itu sebenarnya kami yakini penting, dan biaya untuk terjadinya pertemuan itu juga cukup tinggi, tapi sayang kemudian yang terjadi, yang ngomong di panggung, yang nonton ketiduran. Jadi makanya kami di sini sangat passionate bahwa sebenarnya komunikasi kreatif ini bisa membantu proses pembangunan menjadi lebih keren gitu. Karena selama ini kan anggapannya, wah kalau pemerintah tuh kaku, formalistik gitu. Nah, kami mencoba masuk ke dunia ini, membantu memberikan saran bagaimana komunikasi-komunikasi itu bisa lebih kreatif. Salah satunya ini, Pak, graphic recording. Pada dasarnya gambaran besar, big picture.
kadang kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, tiba-tiba saja langsung mulai Pak, tanpa tahu ini mau ngomongin apa, tujuan ngomongin apa, benefit bagi saya mendengarkan apa. Jadi penting sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya kita menyampaikannya dengan teknik grafik recording video. Nah, apa itu grafik recording video? Saya ada beberapa contoh Pak, kira-kira satu contohnya sekitar 1-2 menit. Ini contoh pertama. Banjir sudah menjadi masalah klasik di Jakarta. Penyebab terbesarnya, apalagi kalau bukan banyaknya sampah yang menumpuk di badan air, baik selokan, sungai, sampai dengan waduk. Akibat tumpukan sampah ini, besarnya volume air yang seharusnya bisa tertampung di kali dan sungai menjadi jauh berkurang sehingga sebagian besar meluap dan mengakibatkan banjir. Bayangkan saja, bukan hanya sampah-sampah kertas atau plastik yang berukuran kecil, sampah-sampah berukuran besar pun nampak berserakan di kali-kali dan sungai-sungai di Jakarta. Jadi tak heran, begitu musim hujan datang, banjir pun seolah-olah jadi rutin mengunjungi Jakarta. Itu cuplikan singkat Pak, itu adalah ketika kita ingin bicara eksternal komunikasi, kita ingin bicara ke masyarakat. Kebetulan kami sering membantu Pemprov Papua Pak ketika mensosialisasikan tentang RPJMD dan visi misi dari gubernur, dari Pemprov ke kabupaten-kabupatennya. Ini salah satu contohnya Pak. Mudah ya Pak. Iya. Visi misi Papua, provinsi paling timur Indonesia. Provinsi dengan keunikan kondisi geografis dan sosioekonomi. Provinsi yang juga terkenal dengan kekayaan dan keragaman alamnya. Dalam proses pembangunan, Papua telah mengalami berbagai perkembangan dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan adalah pemberlakuan otonomi khusus. Otonomi khusus atau OTSUS bertujuan mempercepat proses pembangunan di Papua, mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki dan kondisi sosial yang mereka hadapi, dan supaya orang Papua bisa menjadi tuan di rumah mereka sendiri. Nah, ini kita punya banyak contoh yang panjang Pak, nanti kita bisa dengarkan beberapa contoh. Nah, yang ketiga bisa juga kita lakukan untuk misalnya informasi pengajuan proses, misalnya mengajukan KTP atau mengajukan. Kebetulan kami buat ini untuk JKN. Kita bersyukur, kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional. Saat sakit, periksakan diri Anda di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik swasta, atau klinik TNI Polri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bawa kartu JKN Anda. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali darurat. Informasi JKN ada di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400. Nah, ini adalah video graphic recording Pak. Artinya bagaimana menyampaikan informasi dengan cara yang lebih ringan. Tentunya tidak menggantikan apa yang presentasi yang lebih komprehensif. Kalau kami ibaratkan Pak, ini ibaratnya kalau kita jalan-jalan di mall, kalau kita mau masuk toko itu kan di etalase yang dipajang hanya sebagian barang Pak. Yang penting menarik dulu orang masuk, baru ada tindak lanjutnya. Nah, begitupun isu-isu di pembangunan. Bagaimana membuat isu itu menjadi orang paling tidak mau nonton. Masalah paham nomor 2, karena tentu ada lapisan layer-layer Sebenarnya gampang. informasi. BlackBerry broadcast ada kita taruh di Ya, betul. yang Play Store-nya. Iya. Saya taruh kan Android, orang ambil apps gitu. Iya. Itu penting. Sehingga semua kita selama ini kan memang di humasnya terlalu luas, orang di NJ Jakarta pusing orang, siapa yang mau masuk. Anak-anak muda sekarang kan lebih suka dikirim kan. Iya. Tapi kalau sekarang jualannya apa? Kasih nama Ahok aja, ini kata Ahok. Minimal kan pendukung kita kan. Jadi kalau pendukung kita mulai, saya tanya dari wartawan, pokoknya ada nama Ahok kayak orang pengen tahu. Buruk jeleknya orang mau tahu. Yang benci pengen tahu, yang senang pengen tahu. Jadi ya udah manfaatin itu untuk disebar. Iya, Pak. Ya bisa Ahok minta apa gitu judulnya kita bisa rancang gitu. Kalau ada 518 izin dan non izin di PTSP bisa divisualkan satu-satu. Iya, betul. Ya kita mau dorong itu soal buang sampah, soal kita mau promosi soal e-ticketing. Iya.
Iya. Jangan mesti dorong orang naik kendaraan umum, ya RP kita, Iya. ya kan, masuk parkir meter, masuk kita Iya. tilang untuk parkir sembarangan, Iya. dan kita mulai menggugat orang-orang yang jual beli rumah susun. Ya ancaman ini perlu disampaikan, termasuk juga akan menggugat orang yang jual beli tanah-tanah di inspeksi sungai dan waduk. Iya. Selama ini kan baik sekali orang ya. Kemarin saya baru ketemu satu perawat, dia nangis-nangis sama saya. Wah, rumah mau digusur dari swasta. Ternyata mereka 40 tahun tinggal di miliknya swasta. Jadi dia merasa sah. Kenapa? Karena dia ada jual beli. Tapi jual beli yang sah kan lewat notaris. Tapi buat orang-orang bawah itu dia nggak ngerti kan. Dia cuma tahu dari kakek saya loh belinya. Bapak saya dapat dari ini, rumah bapak saya mau digusur katanya. Saya lihat, gimana ya? Nah ini juga perlu di... Kan enaknya apa sekarang? Ini beda 5 tahun yang lalu ya. Sekarang orang paling miskin pun punya handphone. Dan handphonenya apa made in China, itu Android bos. Itu yang... Jadi yang semakin murah handphone Anda, kalau Anda nggak punya iPhone, lu masih Android kan? Murahnya Android lah rata-rata di China. Nanti itu Anda gampang untuk di. Dan gue pikiran gimana caranya bisa dapetin yang ini gitu Pak. Harus pikirin caranya kerja sama ini. Jadi saya ingin fokus uang kita itu tidak kumpulin di hotel. Nanti kumpulin camat lurah, aku udah boleh capek deh. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, dapat nomor handphonenya, kirim. Atau kita paksa dia, Anda harus masuk ke ya X-Store seperti ini, ambil di sini. Mesti dorong mereka seperti itu kerjanya. Jadi kita pengen instruksi soal lurah sama camat itu nanti seperti estate manager. Nah saya ini juga bisa dibuatkan ini. Apa sih tugasnya? Bisa tugas lurah camat itu apa? Estate manager itu kayak orang manajer hotel gimana sih? Kayak perumahan. Ya mana ada kurang lampunya kurang cocok, mana ada penjual, mana ada tong sampah kurang pas. Itu urusan dia tuh. Jadi nanti lurah camat ke depan. Jadi dia betul-betul lihat sore-sore dia jalan nih. Oh kayaknya nih PKL di sini nggak benar nutupin jalan. Kita harus pikir kayak kamu dipindahin ke sini. Terus jumlahnya nggak boleh nambah lagi. Sampah gimana, masyarakat diajak gotong royong. Yang listrik mana mau roboh, kayu yang bahaya kan. Mana trotoar yang orang jalan yang bahaya. Taman mana, rumah mana bisa dibeli buat taman. Terus mana taman yang ramah lansia, ramah anak-anak, yang remaja. Jadi dia betul-betul estate manager. Nah saya ingin lurah camat tuh tahu. Nah kasih taunya gimana? Ya mesti bikin kayak gini, masa menonton ini masih kagak tahu ya. Enggak ringan banget ya. Iya kan, nah itu yang sering kita terus kita putar-putar ini kan kata-kata doang. Nah saya kalau minta kalau bisa ini nggak ada suara. Kata-kata tuh jangan lebih dari 6 angka, 6 kata. Kenapa? Karena saya mau taruh ini di LED. Supaya orang masih bisa sempat dapat. Kalau terlalu banyak kan udah. Nah keluarnya itu mesti nggak tahu ya. Kalian lebih ngerti dari saya. Pengalaman saya waktu saya kampanye itu saya nggak lebih dari 6 angka kata. Dan 3 kata pun saya ulang-ulang. Waktu saya pertama kampanye bupati, saya temukan versi ini. Kombinasi dari marketing. Saya taruh yang pas mata, naik motor bisa pas. Orang-orang politik pertama di Indonesia yang gelombang pertama 2005. Jadi rata-rata lawan politik saya, gua kasih spanduk besar itu cerita segudang. Saya aja pusing ngebatik kan dong. Kalau lihat kayak tulisan begini nih, ini orang mana bisa baca? Ini mah ngebatik dari jauh. Ini ya kan hiasan. Kalau kita cuma 6 kata, apa yang saya kata 3 itu sama. Beri kami kesempatan. Untuk apa? Jadi 3 kata tuh sama standar. Dia berikan kesempatan. Jadi orang pulang. Lo mereka bilang saya main magic. Kenapa? Waktu ke TPS kok lebih nonjol yang kamu katanya. Dia nggak ngerti ilmu marketing ditanamin di bawah sini foto-foto gitu besar itu. Jadi begitu dia masuk lihat pasti yang kita yang lebih nongol karena dia hampir tiap hari. Itu ilmu marketing sih.
Ya, padahal dia main dukun, saya kagak sebenarnya. Terus mereka bilang dukunnya hebat dia. Ini marketing sebetulnya. Nah, saya pengen nanti yang penting lurah camat, jadi PNS kita itu tahu tugasnya apa sih. Jadi lurah camat itu jadi PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Dia nanti bayangannya gini, ya bisa teknis dibikinin. Kalau pengen tahu visi misi saya bisa nonton saya ngomong, kasih pengarahan kan banyak tuh YouTube. Nah saya ini yang saya ngomong pengarahan saya itu bisa diterjemahin ke termasuk saya bicara mau bangun Jakarta light rail gimana sistem NCICD tipe A yang panggul yang A itu. Nah itu masyarakat harus tahu gitu. Kenapa saya mesti maksa masyarakat pakai e-ticketing? Karena fungsi banyak, bisa contoh. Kalau saya pakai e-ticketing ini kan ada, misalnya saya dari Jempol ya, ke Kelingking, turunnya di Kelingking. Ada nggak jurusan dari sini ke sini? Nggak ada, pasti saya ke Telunjuk, ke tengah, ke Jari Manis. Tapi kalau gitu, pakai naik bus dong, 234 baru sampai. Nah kalau kamu dengan e-ticketing saya bisa membantu kamu, saya bikin jurusan baru. Supaya kamu naik langsung sampai. Jam berapa? Saya bisa kasih Anda diskon di tengah jam yang sibuk. Karena saya bayar rupiah per kilometer. Dan saya bisa kasih gratis kepada orang tua begitu di tem. Nanti bus tingkat gratis kami itu harus pakai e-money. Walaupun ditempelin tidak dicas. Nanti dalam rangka saya mau melayani orang, saya tahu nih jumlah penumpang berapa, naik turun di mana, traiknya seperti apa, yang naik ini ekonominya kelas berapa, laki atau perempuan, naiknya pagi atau malam. Nah saya mau baca. Nah yang saya ngomong seperti itu di YouTube kan banyak. Itu harus diterjemahkan. Karena orang nggak semua orang mau buka YouTube kan. Ini kalau cuma dikirimin 1 menit 2 menit di BlackBerry atau di WhatsApp, udah masuk ya tinggal putar. Kalau BlackBerry masih repot, mesti cari WiFi. Kalau WhatsApp udah masuk pun semua udah tinggal putar. Nanti teknologi ini yang kita harapkan seperti itu. Ya tadi PTSP kami itu persis bank. Dia kebayang nggak kerja bank. Pegawai PTSP itu banyak dia nggak ngerti nih, mungkin. Nah kita harus bikinkan. Banknya tuh gimana? Orang datang ke bank kecil, nggak pernah sih customer di depan bank itu, mohon maaf Pak, ini kami nggak berwenang Bapak ke cabang yang itu ya. Itu kami nggak ngerti nih Pak, nanti tunggu tanya atasan kami ya, nggak pernah kan? Semua dibilang iya, Pak itu tunggu sebentar dia tanya sama belakang Pak. Kalau bakal nggak ngerti dia telepon. Nah PTSP ke depan Jakarta kayak gitu. Bahkan sampai BPN itu tangan bukan urusan kami sebenarnya. Tapi masyarakat kan pusing ngurusin BPN itu. Itu PTSP bantu urusin loh. Makanya dia dapat poin. Nah ini kalau BPN macam-macam dia catat, BPN macam-macam gimana aku kirim surat ke presiden, ini berensaknya di sini kayak gini. Jadi masyarakat nanti nggak mau pusing. Datangnya ke kantor lurah camat, terdekat dari rumah, belum tentu mesti kelurahan kita. Misalnya kita tinggal lebih dekat ke kelurahan yang lain, kata sebelah gitu ya. Ada camat yang lain. Itu biar dia yang pusing. Nah ini masyarakat harus disosialisasikan. Ya nanti ke depan orang nggak mau jalan lagi, orang dekat rumah aja. Nggak ada pimpong situ, pimpong sini, saya nggak mau lagi. Biar dia yang pusing. Ini lengkap nggak berkas saya? Lengkap tanda terima. Berapa hari beres? Masih jelas. Kalau nggak beres, melaporin nomor sekian. Berarti si A, si B yang melayani, jadi kita kayak bank. Ada account officernya siapa nih? Yang manajer yang nanganin kita nih. Udah, oke kamu nanganin, saya catat nomor handphone itu berapa. Catat 3 hari nggak selesai, gua laporin nama Basuki yang ngurusin gua di sini nggak beres, potong poin. Poin butuh duit. Kalau sering poin ini dipotong, berarti dia nggak butuh duit nih orang. Kerja. Tapi nggak mau jadi PNS dong, berarti lu kalau kamu kerja nggak mau dapat duit, mau ngapain lu di sini? Mau jadi teroris di dalam, mau menghambat kita. Correct. Nah saya pengen model-model ini, saya tertarik. Dulu saya pengen tertarik itu, saya pernah nonton yang Pancasila itu. Pancasila itu suara saya. Pertama kali itu, saya bilang, saya mau cari orang yang bikin ini siapa ya? Kok jago banget, saya tahu gambarnya nggak secepat itu kan dicepat. Tapi artinya ini ide paling benar. Orang langsung, Bapak bikin seminar,
P4, penataran P4 kumpulin seminggu dibandingin gambar itu lebih cepat gambar itu sosialisasi daripada P4. Saya kan generasi ada P4 dulu kuliah itu Berapa jam gitu Pak? generasi P4 itu nah, itu berarti tinggal ini Pak Dinas Kominfo Kominfo juga ya dari Humas. Nah, gimana caranya dirangkum film-film kita cukup banyak. 2 tahun ini saya ngomong udah terlalu banyak. Saya kira orang nonton video saya orang bisa tahu kok saya maunya ngapain gitu. Dan kita juga keras, kita mau sampai pesan kepada orang. Lo kalau mau hidup nyaman, mau hidup enak nih, Anda harus tertib taat hukum. Taat hukum ya penegakan hukum, bukan kita keras. Jadi itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan saya pindahin orang dari rumah susun ke rumah susun yang full furnished, dari yang bahaya ketimpa air, dia bilang melanggar HAM. Hamburger apa? Ya konyol gitu kan. Nah itu yang perlu dibuat tuh, diledekin tuh, bilang melanggar HAM, terus diledek hamburger kali gitu. Bikin lucu-lucu gitu ya Pak. HAM yang mana ya? Kalau kamu ngelanggar tuh, terus ada orang-orang tinggal di sini, dia juga protes kan. Kami udah 30 tahun di sini jaga kasus Jatinegara, yang ngomong mana-mana. Kami udah 30 tahun dagang di sini. Anda enak aja cuma ganti kami NJOP, bangunan dan tanah. Saya termasuk kereta api di bawah kolong. 15 tahun, 20 tahun dagang di sini. Lewat adik saya segala macam. Terus saya jawab mereka. Kamu jawabnya begini, teman saya datang ke saya. Kenapa kamu nggak terbalik berpikirnya? Kamu udah dagang 15 tahun di sini dengan pelanggaran tanpa bayar pajak, dan sekarang kamu masih ampunin lu kurang ajar, lu masih ngomong intangible aset. Jadi warga kita tuh nggak ngerti mana yang hak, mana kewajiban, mana yang salah bener. Ini kayak nggak bisa beda mana tangan kiri tangan kanan kan? Jadi dia tuntut kita nggak mau NJOP, mau minta harga ada intangible aset yang harus dinilai. Pelanggan saya berapa banyak di sini, lu usir gua katanya. Astaga, lu pikir lu udah kaya berapa banyak lu sini gara-gara lu dagang di tempat yang nggak boleh. Nah itu model-model itu harus supaya warga jadi. Nah ini dia bisa dibully orang kan. Itu dia lempar konsep ini di media, dia kan dibully, nggak ada yang bela. Jadi kalau warga nggak bisa latih, dia bilang iya kejam juga. Istri saya bisa bilang saya kejam. Iya, lu pikir lah lu. Dia 30 tahun dagang, lu main roboin aja. Adik saya bupatinya protes saya. Bisa nggak sih ditahan katanya? Dia udah dagang 15-20 tahun. Mau suruh pindah ke mana? Lu tega bener. Adik saya bupati ngomong itu di WhatsApp. Saya bilang, kamu nggak mikir itu? Saya langsung bilang, lu kenapa nggak bilang sama dia orang? Dia udah sekian belas tahun melanggar, udah kaya raya, udah jadi punya modal, dari dagang di bawah kolong kereta. Ya sudah gitu loh, saya bilang. Baru dia, oke, tapi nggak semua orang bisa ngerti. Nah ini penting, sistem seperti ini. Selain buat PNS, dia tahu harus banyak nih. Soal gratifikasi juga bagus, buat bantu KPK. Apa sih yang harus gratifikasi gitu? Orang banyak nggak ngerti. Misalnya contoh waktu saya di bupati itu menarik pertanyaan. Saya menikah dulu. Ini teman saya ini cuma kasih saya 100.000 saya kata. Uang apa itu dulu tahun 97. Bapak saya meninggal. 100.000 juga kalau nggak salah dia kasih. Kira-kira nih bapak saya meninggal. Pas saya lagi bokeh-bokeh itu habis duit bapak saya sakit bangkrut, saya ngurusin utang itu lagi bokeh itu. Teman pengusaha nih, pas aku jadi bupati, dia kirim kulkas gede banget tuh. Dia nggak tahu dulu harganya berapa ya, mungkin sekitar 2 juta atau berapa gitu. Dari siapa? Oh, dari sini gitu. Langsung saya bilang sama lu balikin. Nggak boleh tuh, gratifikasi. Kenapa sih bisa tahu tuh gratifikasi? Waktu saya lebih bokeh kawin sama bapak meninggal, lu kasih gua 100.000. Susah, gua butuh 2 juta gitu. Gua udah jadi bupati, lu alasannya itu telepon saya marah dia. Dia marah nih, lu menghina gue ya, lu nggak buat temen nih. Salah di mana temen kasih lu TV? Dia kasih lu kulkas. Saya pernah dengar satu bekas menteri, orang top juga nih. Dia ngomong di TV, di media dia bilang,
Ini TV dari teman saya, bukan gratifikasi. Teman saya kasih mau apa dia bilang? Pertanyaan saya, dulu lu belum jadi menteri, teman lu kasih kan? Nah, jadi kita harus bisa. Bisa nggak? Itu yang kedua. Kenapa saya ambil kamera Sony? Saya punya tuh yang 10 megapiksel masalah. Dari mana saya ambil? Toko teman. Bupati nih. Gua ambil. Kenapa aku berani ambil? Karena dari dulu kalau main basket sama dia ini importir kamera. Dulu kan kamera susah ya, kecil-kecil kan canggih-canggih. Kan harus beli putus. Begitu megapikselnya naik lagi, ini kan nggak ada laku nih yang 3, 4. Itu dia sekarang kalau datang ke tokonya, lu pilih aja yang mana lu mau nih. Ini udah sisa-sisa, udah untung gitu. Dia kalau begitu jadi bupati, saya datang, ya saya ambil dong. Cuma memang teman saya bilang, lu jadi bupati, lu jangan ambil yang ini, lu ambil yang paling canggih aja. Gak bisa, lu dulu kagak pernah nawarin gua loh. Waktu gua kagak jadi bupati, lu kagak pernah nawarin gua yang paling canggih. Lu suruh gua ngambil yang sisa, gua bilang. Sekarang gua udah bupati, lu mau suruh ambil yang paling canggih lu. Salah ya Pak. Nah jadi ini kan kita bisa menduga gitu. Bisa kita, nah ini yang model-model ini yang perlu. Ya, yang ngajak makan, gitu. Coba-coba teman ngajak makan yang enak. Dulu waktu gue mungkin nggak pernah tuh ngajak gue makan yang enak ini. Jadi ada juga teman yang dari dulu ngajaknya makan yang mewah dulu ada. Gitu. Kayak gitu kita berhenti. Yang nawarin rumahnya, hotelnya, itu kita udah tahu dari dulu ada teman yang seperti itu. Itu oke, kalau teman seperti itu. Jadi kalau yang teman yang tiba-tiba nawarin kapal pesiar, pesawat pribadi, kayaknya dulu nggak pernah deh. Gue mau numpang aja kagak air, penuh gitu. Nah itu gitu. Nah ini banyak hal yang saya kira bisa kita pakai. Tapi yang pasti kami sepakat, istilahnya video apa namanya? Grafik recording. Ini ide ini pertama dia Pak, di luar negeri udah banyak ya Pak. Di luar banyak Pak. Ini sebenarnya dasarnya ya dari mind map itu Pak. Berpikir secara visual. Lalu sebenarnya di luar ada satu lembaga namanya RSE Academy. Dia itu mendokumentasikan tapi kuliah-kuliah dosen sebenarnya. Kuliah-kuliah dosen direkam. Intinya kan banyak apa yang kita sampaikan itu kan masih abstrak di orang. Nah ini membantu mengkonkretkan gagasan. Oke, tadi beberapa ide Pak Ho itu kan orang ini mau kemana sih arahnya? Nah ketika dikasih big picture-nya, oh ya kayak kita kuliah dulu Pak. Kadang-kadang kalau di kuliah ini dosen ngomongin apa kan kita kadang-kadang udah resisten. Tapi ketika dikasih dulu tujuan. Jadi bisa bayangin kayak light rail di Chicago, Antar Gedung, ya kan? MRT kita gimana? Jadi orang bisa kebayang nih. Jadi mau nggak mau ada kayak rasio jalan itu kan berdebat. Orang mengatakan Jakarta rasio jalan nggak cukup, idealnya 12. Benar, rasio jalan kita nggak cukup. Tapi satu pihak Anda salah. Kalau Anda berpikir bertambah rasio jalan akan mengurangi kemacetan, salah. Karena zaman sekarang berubah, penambahan kendaraan begitu banyak. Jepang aja macet kok. Cuma Jepang diuntungkan, dia ikutin pola semua pemikiran yang benar sampai hari ini. Transportasi massal itu berbasis rel. Dan Jepang membangun itu sampai tahun 50-an. Justru dia nggak membangun jalan. Terakhir begitu industri mobilan boom, dia berusaha bikin jalan. Dia bikinlah infrastruktur jalan yang banyak sekali bertingkat-tingkatnya itu ya. Kalau orang protes sama kita, Jakarta jangan kayak Tokyo. Anda nggak bisa hindari untuk Tamrin Sudirman Kuningan, Anda akan jadi kayak Tokyo gitu. Kita main kayak London kita beresin kota tua bos, ini gak usah ribut loh gitu. Kita main jangan kayak kota kayak Kuala Lumpur, kampungnya hilang, kita punya situ babakan. Kita mulai mau beli ini Jakarta Timur, tanah-tanah orang, kampung-kampung kita beliin aja, kita pertahankan. Nggak mungkin kalau kita nggak beli. Nah bahkan kayak di Kemang, kita mau beli nih orang mau bangun apartemen 1,8 hektar. Lo nggak usah bangun deh, lo jadi tempat lain aja. Apa yang jual aja kasih kita? 400-500 M nggak apa kita bayar. Udah apa? Bikin danau, bikin taman. Otomatis PKR ada tempat jualan. PKR kan mendekatkan diri kepada pembeli. Nah yang menggambarkan PKR paling jelas itu substansi itu waktu iklan pengen bakso, bakso itu. Dari suami istri lagi tidur. Nah itu kan substansi PKR. Ketika orang pengen sesuatu dia ada di dekat kita. Nah mungkin dia nyari bakso.
Nah itu langsung buk, itu PKL sebetulnya. Nah ini masyarakat harus mulai ngerti, PKL dibatasi. Yang kacau Jakarta ini saya kasih 5. Dia datang preman, ormas, dia jualin 50 kurang aja berapa. Jadi penuh. Nah jadi itu yang mau kita sampaikan. Kita pendukung PKL, ekonomi kita nggak boleh main kimia misalnya. 35% pakai obat-obatan. Nah itu bisa tempelin sertifikat. Nggak ada sertifikat jangan beli. Jakarta bahaya, kita bisa sampaikan. Termasuk program HIV. Kita mau dorong orang melakukan voluntary consulting testing. Bahwa Anda kalau terjadi HIV, Anda tuh belum kiamat, Anda bisa diobati. Bahkan bisa melahirkan turunan. Nah, kita harus berani promosi kondom, segala macam harus berani lakukan. Nah, dengan cara cerita-cerita lucu seperti ini, tidak nyinggung soal agama ini. Kalau kita bikin seminar, bikin di demo, waktu hari udah supaya kondom di demo. Di demo, di model lain, capek. Kalau dikirim kayak gini kan, BlackBerry semua dikirim dulu, wah saling berantai itu cepet. Nah kita juga bikin kumpulannya Pak, jadi orang udah bisa masuk ke situ, bisa ambil ya, Androidnya diambil apa, bisa masuk ke YouTube juga. ya jual kan DKI, Ahok apa DKI apa gimana lah. Sementara kan orang lagi benci Ahok, suka Ahok ya dipakai aja gitu. Ini kata orang tuh, kalau ada Ahok aja hitnya tinggi katanya. Makanya kita suka cari-cari dipotong-potong, bapak ngomong apa dipotong-potong sampai 5-6 berita katanya. Ini wartawan Kompas sama Merdeka yang cerita. Ya tinggal langsung aja kalau gitu ya. Saya geser ya. Sampai nikmatin sarapan. Udah kan? Udah kan? Ya, udah. Ada lagi yang lain? Sebenarnya Ada yang lain? Nah, sedikit Pak yang tadi bicara kekuatan video pembelajaran pembangunan. Terlepas dari pandangan apatis yang menuding kegagalan pembangunan, sebenarnya terdapat banyak sekali upaya yang berhasil menjawab tantangan pembangunan. Namun upaya-upaya tersebut kerap kali tidak disadari, tidak didokumentasikan, dan akhirnya tidak dapat diketahui oleh orang lain. Makanya cenderung media mainstream kita senangnya beritain yang jelek-jelek Pak. Nah, kami di sini juga ingin menawarkan sebaiknya kita mulai menangkap apa yang sudah baik di kota ini. Inisiatif mungkin ada lurah yang baik, ada camat yang baik, ataupun ada inovasi masyarakat yang baik. Kami bantu ini Pak, pendekatan ini di kawasan timur Indonesia dengan ada satu lembaga namanya Yayasan Bakti, Bursa Kawasan Timur Indonesia. Mereka merubah paradigma. Selama ini kawasan timur Indonesia terkenal tertinggal pembangunan. Kalau mereka ketemu, isinya ketemu di dalam forum itu perlu kesan Pak. Nah, kami rubah dengan forum yang lebih inspiratif, artinya menemukan apa yang sudah baik. Ternyata itu ditemukan, ada bupati yang keren, ada lurah yang suka ngirim kartu ucapan kepada warganya. Nah ini, itu kita jadi model supaya bisa direplikasi. Salah satu contohnya, misalnya kayak gini Pak. Ini di sini menunjukkan contoh tentang berhasilnya lintas sektor. Video-video pembelajaran ini yang kemudian didiskusikan. Gimana kok di Halmahera Selatan ini lintas sektor memerangi malaria berhasil. Nah, akhirnya dari 4 tahun yang terakhir ini meninggal dunia kemudian untuk bayi balita ini sudah tidak ada. Pada tahun 2003 itu angka kasus malaria per harinya 194. Setiap hari pasien di Maluku Utara ada 194 orang yang sakit malaria. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya turun menjadi 101. BPMD memasukkan anggaran untuk penanggulangan malaria. PU-nya pun begitu semacam itu. Dari perikanan masuk, dari pertanian masuk, semua. Kita dari masyarakat juga setiap hari 1 minggu 1 kali kan kita ketemu, kemudian kita kerja bersama, kita membersihkan lokasi-lokasi yang tergenang air. Pelayanan yang kita bisa integrasikan antara malaria, ibu pelayanan ibu hamil, kelahiran dengan imunisasi. Program Jalsir malaria ini mulai dari janin sampai usia SD itu akan selalu teredukasi dengan malaria. Yang saya senang, kita sudah punya sistem. Siapapun nanti hanya menggerakkan sistem dan insya Allah kita akan berhasil mencapai apa yang sudah kita targetkan. Nah, ini adalah contoh lintas sektor. Yang kedua, kami juga suka menangkap inisiatif yang terjadi di tingkat masyarakat.
tapi kemudian direspon oleh pemerintahnya sehingga bisa tereplikasi. Dengan begitu, dengan cerita-cerita sukses ini harapannya masyarakat pun semangat untuk mencari inovasi. Ini sedikit, sekitar 2 menit cerita tentang ada satu desa, tidak ada satu desa bebas rokok. Ini di Bone-Bone Kabupaten Ngerekang. Kabupaten Ngerekang, Pak. Sulawesi Selatan. Bagus ya. Bagus, dekat Toraja, Pak. Senang itu kalau tidak ada rokok. Memang karena itu suami saya dulunya pernah merokok, tapi sekarang sudah ketemu enak sakit pengantar tauken, hotel enak karena ya dan poso. Saya berhenti merokok pasal saya tidak bisa mendaki kalau sendiri merokok. Apalagi teman saya di atas gunung. Begitu saya tinggalkan itu rokok. Kawasan bebas rokok ini bersumber dari salah seorang kepala desa kita yang namanya Pak Idris. Bagaimana jadi ini kita Aja nggak berhasil di band. Uang kaki. dia yang paling pertama kali merokok. Susah sekali kita punya kampung kalau ini nanti. Dimulai pada diri kita dulu, baru sampai ke orang. Saya juga dulu menjual rokok. Kita mendukung ini oleh karena timbul satu pemikiran bahwa kenapa di desa yang begitu jauh sana bisa melakukan satu upaya yang positif. Jadi di desa sebelah ini, di desa Kenderan ini, seperduanya sudah meninggalkan rokok ini nanti saya bersihin. Kita di sini akan juga terapkan itu kawasan bebas rokok. Istilah acara tidak ada lagi tuh disiapkan rokok, apalagi kalau di dalam orang kawin tidak ada lagi. Saya juga sekampung sekali. di gelas kemauan masyarakat saya yang itu luar biasa. 12 Pak Camat yang juga dulu perokok berat, sekarang sampai hari ini sisa 3 yang masih merokok kepala puskesmas, yang pada umumnya juga merokok. Sampai hari ini seluruh kepala puskesmas 100% sudah merokok. Ya anak kalau di rokok kalau ada orang tua semua rokok. Usaha bagaimana caranya supaya biar juga generasi kita terus-menerus bisa mewarisi apa yang sudah kita usahakan pada saat sekarang ini. Nah, cerita-cerita bagus ini Pak penting untuk didokumentasikan. Kita kemarin jalan-jalan ke Malang, nemu ada kutipan bagus dari. Artinya kekurangan yang terdapat dalam revolusi fisik, mungkin dalam konteks ini pembangunan, kita adalah jadi perlunya dokumentasi Pak tentang apa yang sudah baik. Kalau tidak, kita clipping cuma punya yang direct Pak. Jadi penting secara aktif kita menangkap apa yang sudah baik. Memang perlu kejelian Pak untuk menangkap apa yang sudah baik. Nah terakhir Pak, ini yang terakhir. Nah apa yang sudah kita buat akan percuma kalau tidak didiskusikan di dalam suatu pertemuan. Cuman itu tadi, pertemuan kadang-kadang lebih satu arah. Nah kami punya metode di mana pertemuan itu bisa partisipatif. Ada 400 orang di ruangan, yang 400 bisa berbagi cerita. Saya kasih gambaran, ini yang kami lakukan juga di kawasan timur Indonesia. Bagaimana ada forum Bapeda, tapi jauh dari bayangan forum-forum formalistik yang biasa terjadi. Mereka bisa tampil dengan gilanya gitu. Nah ini salah satu contohnya Pak. Jadi ini adalah kepala-kepala dinas, ini kepala dinas kesehatan Maluku Tenggara Barat. Ada, tapi mereka ketika mau diajak secara menarik, mereka mau tampil dengan lebih inspiratif. Dan ini adalah model pertemuan yang kita lakukan sehingga proses diskusi itu bisa sangat aktif dan partisipatif. Sekali lagi kami juga tetap menggunakan alat bantu gambar dan segala macam sehingga membantu proses-proses diskusi itu lebih menarik. Kembali lagi pembelajaran kami ini adalah mempelajari apa yang sudah baik ketimbang apa yang sudah jelek, apa yang jelek gitu dengan harapan bisa direplikasi. Karena kadang-kadang Pak keberhasilan itu kita juga nggak sadar kenapa kalau nggak dibicarain. Nah mereka berkumpul di sini untuk menstrukturkan keberhasilan, harapannya didorong bisa menjadi policy dan kemudian bisa direplikasi. Nah contoh-contohnya Pak, lalu kriteria cerita tentunya kita cari yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, bukan cuma program 6 bulan atau 1 tahun, dan pastinya memiliki dampak nyata. Jadi terakhir Pak, kami meyakini bahwa ketiga pendekatan kami, video graphic recording, video pembelajaran,
Dan forum DKI, diskusi kisah informasi, bisa menjadi komunikasi yang kreatif dan efektif. Keyakinan kami Pak, bahwa kata itu menciptakan dunia. Kalau kita ngomongin yang jelek-jelek, maka yang jelek-jelek terjadi. Jadi ini ibarat doa Pak, ucapan kita adalah doa. Kalau kita mencaci maki, yang terjadi adalah yang jelek. Gambar mendorong tindakan. Emosi kita akan tersentuh ketika melihat visual. Jadi kalau ingin Jakarta lebih baik Pak, kita mulai berkata-kata yang baik tentang kota ini. Terima kasih Pak. Saya panggil Pak Gubernur. Intinya gini Pak, kita pengen kopi aja seperti ini konsepnya. Coba energikan pakai di mana, ya, diskusi ini. Saya kira juga berita Jakarta. Nah, berita yang sudah kalah sama Kompas sama Detik. Ngapain tuh habisin waktu untuk berita Jakarta? Kita punya kru, kita punya portal sebetulnya berita Jakarta. Maksudnya berita Jakarta itu udah fokus aja. Karena susah bersaing kita Pak. Bahkan film-film ini kan udah mau dimintain dari berita satu. Nah kalau kita bikin berita yang kayak nggak beda dengan yang Detik, Kompas atau Merdeka, nggak mungkin menang lawan ceritanya seputar Indonesia, ya kan? Nggak mungkin kan? Nah itu yang kita pengen lakukan. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada rapat Pak Gubernur. Terima kasih. Ayo, diterusin aja. Terima kasih Pak. Ya, itu fokusnya berita Jakarta itu harus. Video-video tadi lebih ngeset ya, yang udah camat, yang udah berprestasi, yang lakukan PTSP itu yang orang lihat. Tensi oleh Pak yang ada beberapa LSM yang menolak bahwa itu akan menyebabkan rusak berlebihan. Kalau Pemkab sendiri Ya, Jensi wall yang atas nanti aja kita diskusi. Itu masih panjang bisa berdebat. Tapi yang NCICDA ya apa yang mau protes itu cuma penguatan tanggul yang ada kok. Kalau Jensi wall itu ya nanti kita debat, kita diskusi. Saya juga ada beberapa pertanyaan kalau ditutup nanti faktor sosialnya gimana? Pelabuhan di Jam-Jaman yang hampir 6.000 nelayan naik bagaimana kalau ditutup? Apakah mesti dibikin galangan kapal buka tutup? Pindahin itu apakah gampang? Kan tidak mudah juga. Ini mari kita diskusikan nanti. Tapi kalau yang NCICDA ya nggak usah protes. Orang udah tanggul kok. Kalau kita nggak mau perkuat, kalau diroboh gimana? Orang laut aja di atas muka laut. Jadi ya harus dibedakan yang mana NCICDA, mana yang B. Itu. Untuk proyeknya rencananya akan selesai kapan? Yang A ini kita harap 3 tahun bisa selesai. Itu bekerja sama dengan siapa Pak? Ada kewajiban properti, ada pusat dan kita untuk penguatan tanggul ini. Ya. Pak, yang tadi Bapak Pak Jokowi itu kapan Pak? Nggak tahu, kapan sih? Sebelum hari H, pas pelantikan Pak? Sudah pelantikan.